siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini dalam program Membaca Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau membaca firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini dari kitab Esra pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 dengan perikop. Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allah-Mu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari." Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores Raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores Raja negeri Persia sampai zaman pemerintahan Darius Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman pemerintahan Ahasveros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Dan pada zaman Artasasta ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat, dan Tabel serta rekan-rekannya yang lain kepada Artasasta, Raja negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya. Rehum, bupati, dan Simsai, panitera, telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Artasasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu ditulislah surat itu oleh Rehum, bupati, dan Simsai, panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim dan pegawai dan pegawai-pegawai orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam, dan bangsa-bangsa lain yang oleh Asnapar yang agung dan mulia itu dipindahkan
dan disuruh menetap di kota Samaria dan di daerah yang lain sebelah barat sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba Tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari Tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti, atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Ajar kami untuk mau selalu mengikuti-Mu ya Tuhan. Tuntun kami selalu seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi